Halo teman-teman semua, nama saya Sultan Kemanik. Pada saat ini saya akan mereview buku yang berjudul Sikap Belajar yang ditulis oleh Dr. Anda Sulistiasti, MPD, juga diterbitkan oleh CV Literasi Nusantara Abadi. Untuk selanjutnya, mari kita simak video ini. Motivasi belajar adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat belajar. Dalam konteks ini, motivasi berfungsi sebagai pendorong seseorang untuk belajar. Pengertian ini menunjukkan bahwa motivasi adalah faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk memulai dan terus belajar. Dalam membicarakan sifat motivasi, hal ini dapat dilihat dari sudut pandang. Pertama, motivasi intrinsik atau motivasi internal. Motivasi internal adalah jenis motivasi yang timbul dari dalam diri individu, tanpa adanya paksaan atau dorongan dari orang lain. Motivasi internal seringkali mengarah pada timbulnya motivasi berprestasi. Dalam konteks motivasi berprestasi, motivasi internal merupakan pendorong yang kuat karena individu merasa puas dan bangga dengan pencapaian mereka yang didorong oleh keinginan dan tekad pribadi, bukan oleh tekanan atau imbalan eksternal. Oleh karena itu, motivasi internal seringkali dianggap sebagai faktor kunci dalam mencapai keberhasilan jangka panjang dan pencapaian pribadi yang signifikan. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah jenis motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Ini bisa terjadi karena adanya ajakan, suruhan, atau bahkan paksaan dari orang lain yang mendorong individu. Dengan kata lain, motivasi eksternal adalah dorongan untuk bertindak yang berasal dari faktor-faktor di luar diri individu, seperti tuntutan dari guru, orang tua, atau atasan. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, hadiah. Memberikan hadiah kepada peserta didik yang mencapai prestasi akan mendorong semangat belajar mereka. Ini memberikan insentif positif bagi mereka untuk berusaha lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Di samping itu, peserta didik yang belum mencapai prestasi juga akan termotivasi untuk belajar lebih giat agar dapat meraih hadiah. 2. Saingan atau kompetisi. Guru menciptakan persaingan di antara peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajar mereka. Saingan sehat dapat mendorong peserta didik untuk berusaha lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga adalah memberikan pujian. Peserta didik yang berprestasi seharusnya mendapatkan pujian yang membangun. Pujian ini dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dan memberikan dorongan positif untuk terus berprestasi. Yang keempat, itu adalah hukuman. Hukuman diberikan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan selama proses belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk memberikan konsekuensi atas perilaku yang tidak sesuai dan mendorong peserta didik untuk memperbaiki diri serta memacu motivasi belajar mereka. Kelima adalah memberikan perhatian yang maksimal kepada peserta didik. Guru harus memberikan perhatian individu kepada setiap peserta didik, mendengarkan kebutuhan mereka, dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Hal ini menciptakan ikatan yang kuat antara guru dan peserta didik dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang keenam, membantu kesulitan belajar anak secara individual maupun kelompok. Guru harus bersedia membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar baik secara individu maupun dalam berkelompok. Yang ketujuh, ialah menggunakan metode pengajaran yang bervariasi. Menggunakan beragam metode pengajaran membantu menjaga minat dan keterlibatan peserta didik. Ini membuat pembelajaran lebih menarik dan tentu saja menyenangkan. Yang kedelapan, yakni menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penggunaan media yang tepat dapat membantu peserta didik memahami dan mengingat materi dengan lebih baik. Ini juga membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Selanjutnya, yang kesembilan, ialah menggunakan gambar dalam proses menerangkan. Penggunaan gambar atau visualisasi dalam menjelaskan materi membantu peserta didik memahami dengan lebih baik dan mengurangi rasa jenuh. Selanjutnya yang ke-10 ialah menggunakan lelucon atau bercanda sebagai bentuk refreshing. Menggunakan humor atau bercanda dalam pembelajaran dapat menjadi alat yang efektif untuk mengubah suasana.
mengurangi ketegangan, dan mendapatkan perhatian peserta didik kembali, sehingga meningkatkan motivasi belajar mereka. Jadi, secara keseluruhan, pemberian motivasi memiliki banyak tujuan yang beragam, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar, semangat belajar, dan pengalaman belajar secara individu dan kelompok. Sekian dan terima kasih.